Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita senantiasa masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan sehingga kita pada hari ini bisa belajar ya mengenai mata kuliah pendidikan agama Islam Ma'rifatul Insan. Nah, untuk bagian kali ini yaitu membahas mengenai potensi manusia. Toqatul insan ya. Sadari suatu pendapat bila berlawanan dengan Al-Quran atau hadis adalah keliru. Wasiat Rasulullah SAW kutinggalkan untuk kamu dua perkara pusaka tatkala kamu akan tersesat selama-lamanya, selama kamu masih berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya. Nah, jadi Rasulullah SAW itu meninggalkan ya wasiat kepada kita, yaitu kita harus selamanya berpegang teguh kepada kitabullah dan Rasul ya, sunnah Rasulnya. Tanda orang-orang berakal seperti di dalam Al-Quran dijelaskan, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita ke materi. Oke, di sini ada potensi manusia. Tujuan materi yang pertama memahami bahwa potensi pendengaran, penglihatan, dan hati akal akan dimintai pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas ibadah. Jadi kita sudah paham bahwa setiap apa yang Allah titipkan kepada kita, maka itu akan dimintai pertanggungjawaban ya. Apalagi kita sudah Allah kasih potensi, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati itu, maka itu akan dimintai pertanggungjawaban. Memahami bahwa menunaikan tugas akan mempertahankan posisi kehilafahannya. Jadi ketika kita mempertahankan gitu ya tugas dan kita tahu, faham tugas kita, maka kita akan faham gitu kehilafahan kita, yaitu menegakkan untuk keadilan, menegakkan untuk kebaikan, dan mencegah perbuatan nahi dan mungkar kayak gitu. Menyadari akibat khianat terhadap tugas ibadah akan kembali pada diri sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita khianat ya, jadi sebenarnya perbuatan itu memang akan kembali lagi kepada diri kita gitu. Oke, nah ini bagian materi dari at-toqatul insan ataupun dari potensi manusia ya. Karena memang agak kurang terlihat ya, jadi langsung saja kita ke bagian-bagiannya gitu. Nah, potensi manusia. Apakah potensi itu? Untuk apa manusia memiliki potensi? Ada dampak negatif kah jika manusia menggunakan potensinya untuk kejahatan? Oke, nah ini pertanyaan-pertanyaan ini nanti dijawab ya setelah materi ini selesai. Oke, jadi nanti pertanyaan-pertanyaan seperti ini nanti dijawab setelah materi ini selesai. Oke, potensi, pengertian potensi. Menurut Myles Munro, potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan ya, atau bakat tersembunyi atau keberhasilan yang belum diraih, padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Jadi potensi itu adalah kekuatan kita memiliki bakat misalnya, tapi belum terlihat, belum misalnya terlaksanakan ataupun belum tercapai. Jadi sebenarnya setiap insan itu memiliki potensi gitu ya. Cuman dari potensi itu kita belum mendalami ataupun belum kita berhasil gitu ya. Cita-cita ataupun bakat. Jadi kita belum terlihat gitu. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Jadi potensi di dalam Islam itu adalah sebuah anugerah karena tidak semua
makhluk gitu ya, apalagi hewan itu memiliki potensi yang sama dengan manusia. Makanya manusia itu diberikan oleh Allah itu adalah kesempurnaan gitu ya, yang sangat sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain gitu. Makanya kita harus senantiasa bersyukur ketika Allah senantiasa menitipkan berbagai potensi kepada diri kita, apalagi potensinya itu sudah kita lihat gitu, apalagi kalau misalnya potensi tersebut sudah kita faham, misalnya dalam diri kita itu potensinya seperti apa, kayak gitu. Karena kan tidak semua orang bisa melihat potensi atau bakat dari diri kita sendiri. Terkadang kan kita menilai bahwa kayaknya kita tidak memiliki potensi ya. Nah, padahal setiap manusia itu adalah memiliki potensi. Cuman karena belum terlihat, jadi terkadang kita juga belum paham potensi dari diri kita sendiri. Oke, potensi-potensi manusia. Yang pertama ada potensi jasmani, potensi ruhani, potensi akal. Ya, ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Jadi potensi itu kan ada 3 tuh. Jadi ketika kita mengetahui potensi-potensi yang ada di dalam diri kita, maka sebetulnya potensi itu akan menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Gitu teman-teman. Jadi kalau kita misalnya memiliki potensi di jasmani kayak misalnya atlet olahraga, berarti kan kita memilih untuk misalnya nanti ketika dewasa maka akan menjadi atlet yang hebat misalnya. Jadi akan menentukan dan memilih jalan hidup kita sebenarnya dari potensi itu. Nah, seperti di dalam Quran surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, jadi manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Seperti dalam Quran surat At-Tin tadi, yang artinya sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Gitu. Ya, jadi ketika kita misalnya mengetahui potensi yang ada pada diri kita, maka sebenarnya kita itu bisa memilih hidup kita yang tadi ya. Jadi menentukan takdir gitu. Kalau misalnya kita, apalagi kalau misalnya di dalam pilihan itu kita sudah mengetahui potensi, bakat dan lain-lain ya. Oke, potensi yang diberikan Allah kepada manusia di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 23. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati ya, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Nah, di sini juga sudah ketahuan ya potensi apa yang diberikan Allah ya, memberikan pendengaran, penglihatan dan hati ya. Oke, kita langsung ke poin 1, yaitu potensi pendengaran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Jadi potensi yang kita miliki, alhamdulillah ya, kita sama-sama memiliki pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Coba bayangkan ketika Allah memberikan batasan ya kepada orang-orang yang Allah misalnya tidak memberikan pendengaran. Jadi luar biasa gitu. Makanya kita senantiasa harus bersyukur karena kita bisa melihat dengan jelas, pendengaran kita jelas itu, bahkan hati kita, apalagi kita cenderung kepada kebaikan, maka kita senantiasa harus bersyukur. Oke, yang selanjutnya adalah potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya ya. Salah satu dari indera alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata, betul ya. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar. Mata manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek sehingga lahir penafsiran dari hal yang mata lihat gitu. Jadi potensi penglihatan itu sangat luar biasa gitu ya, ketika kita menggunakan mata kita apalagi untuk kebaikan gitu ya. Jadi jangan sampai ketika potensi-potensi kita yang ada kita gunakan dengan hal-hal di luar dari aturan gitu ya.
Jadi kalau misalnya pengertian dari penglihatan itu sendiri kita juga sudah paham ya, karena penglihatan itu merupakan salah satu dari indera gitu ya, indera alat tubuh yang digunakan untuk melihat. Oke, yang selanjutnya itu potensi hati. Segumpal daging itu adalah hati, hakikatnya adalah iman ya. Jadi ketika kita memiliki hati, perasaan gitu ya, sebenarnya kan semua manusia gitu ya diberikan hati. Nah, tetapi gimana caranya supaya hati kita itu selalu dalam, misalnya selalu dalam aturan, tidak kemana-mana, ataupun hati kita selalu terpaut kepada sang kholik kita ya. Oke, yang kedua al-mas'uliyah, yaitu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan ya, yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Al-mas'uliyah yang telah dipikulkan kepadanya yakni mempergunakan segala nikmat Allah Ta'ala untuk beribadah dan patuh kepadanya. Ya, jadi kita itu ketika sudah Allah kasih potensi kepada diri kita, maka kita wajib menggunakan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Meskipun Allah itu memberikan kebebasan memilih, tapi sebaiknya kita memilih dan cenderungkan hati kita memang untuk kebaikan. Ya, di saat memikul al-mas'uliyah itu ada dua pilihan di hadapan manusia, apakah menindaklanjuti dengan amanah atau dengan al-khianah, sikap khianat. Nah, sebenarnya ketika kita Allah kasih amanah ataupun kasih potensi gitu ya, berupa tadi penglihatan, pendengaran, dan hati, apakah kita akan menjalankannya dengan amanah atau malah khianat gitu. Jadi ketika kita dikasih pendengaran, apakah kita amanah gitu ya untuk melakukan pendengaran itu dengan kebaikan. Nah, apakah mata kita itu digunakan untuk kebaikan gitu? Apakah kita malah khianat gitu ya, malah berbalik dari sikap amanah tersebut. Malahan kita misalnya memakai ataupun menggunakan pendengaran kita untuk hal-hal yang buruk, mendengarkan gunjingan orang lain dan lain-lain gitu ya. Al-amanah atau sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah SAW pada zaman kaum Quraisy, yakni dapat dipercaya ya dan menjalankan semua aspek kehidupan, baik dalam berdagang dan pada hal sosial lain. Gitu. Jadi ketika kita melakukan sikap amanah, maka kita tahu ya, kita sudah paham tugas dari kita diciptakan untuk ibadah dan menjadi seorang khilafah ya, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi ketika kita sudah paham tugas kita, hakikat kita, maka kita senantiasa ketika Allah berikan potensi kelebihan di dalam diri kita, maka kita gunakan sesuai dengan yang telah diperintahkan, dan kita senantiasa harus bersikap amanah ya. Terus yang selanjutnya adalah al-khilafah. Mereka yang memiliki sifat amanah di dunia ini akan dianugerahi kehormatan al-khilafah, kepemimpinan, sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran Surat An-Nur ayat 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sudah mereka dalam keadaan menjadi aman sentosa ya. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku, dan barang siapa yang tetap kafir sudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Gitu ya. Jadi ketika kita senantiasa amanah gitu ya terhadap potensi-potensi hakikat kita, tujuan kita, maka senantiasa Allah akan memuliakan kita ya dengan memberikan amanah menjadi seorang khilafah ya, menjadi seorang pemimpin di muka bumi. Oke, manusia bukan pemilik yang hakiki ya, adamu hakikotil mulkiyah. Seperti di dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 23,
Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengkaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang maha segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang telah mereka persekutukan. Nah, jadi manusia itu adalah bukan pemilik yang hakiki, ya, karena kita tahu bahwa Sang Pencipta kita yang hakiki. Oke, selanjutnya untuk yang kedua yaitu menggunakannya sesuai dengan kehendak yang mewakilkan, ya. Seperti di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 41, yaitu orang-orang yang kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Kepada Allah lah kembali segala urusan. Nah, jadi menggunakannya sesuai dengan kehendak yang mewakilkan atau at-tasarruf bil iradatil mustakhlif, ya. Nah, ayat tersebut menegaskan bahwa mereka yang diberi kekuasaan di bumi hendaknya melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mendirikan sholat pada setiap waktu yang telah ditentukan sesuai dengan yang diperintahkan. Yang kedua, menunaikan zakat. Yang ketiga, menyuruh manusia berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar, gitu ya. Jadi ketika mereka diberikan amanah, gitu ya, untuk menjadi pemimpin di antara manusia, jadi Allah itu menyuruh kita untuk menunaikan ataupun menyuruh manusia untuk berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar, karena kan itu juga tugas dari seorang manusia, ya, untuk Allah jadikan sebagai seorang khilafah. Oke, tidaklah mereka sesuai dengan firman Allah Ta'ala seperti di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Yang ketiga, tidak menentang peraturan, ya, seperti di dalam Al-Quran. Nanti boleh dibaca, ya teman-teman. Kita langsung saja. Yang selanjutnya adalah khianat, ya, sikap khianat. Karena kan tadi sikap amanah, ya. Tadi ketika misalnya Allah itu menugaskan kita untuk beribadah, sholat tepat waktu, ya, menunaikan zakat, puasa, dan lain-lain, sesuai dengan perintah dan pedoman kita. Nah, sementara ketika orang-orang yang melaksanakan potensi-potensi itu dengan bersikap khianat, ya, maka bagi manusia yang memilih sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya, ya. Nah, makanya jangan sampai kita melaksanakan khianat gitu, ya. Bahkan karena kan Allah itu menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya gitu. Kalau misalnya kita bersikap khianat, berarti sebenarnya kita itu mengotori diri kita sendiri gitu, ya. Jadi jangan sampai. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina. Nah, jadi di dalam Quran ketika kita memilih untuk khianat, sebenarnya Allah itu telah menghinakan, ya, kepada insan ketika mereka tidak mau amanah gitu, ya, terhadap potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, seperti apa aja nih yang misalnya Allah itu memberikan penghinaan, ya, kepada manusia ketika mereka tidak memilih untuk melaksanakan tugas dari amanah-amanah yang telah diberikan. Yang pertama itu adalah kal-an'am, ya, bagaikan binatang ternak. Jadi ketika manusia tidak memilih, misalnya karena kita udah tahu tugas kita ibadah, tetapi manusia tersebut tidak mau melaksanakan ibadah, maka yang pertama penghinaannya itu adalah sebagai binatang ternak. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179 yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, ya, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak.
bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, di sini sudah jelas sekali teman-teman bahwa ketika kita tidak melaksanakan amanah kita seperti yang tadi, pendengaran, penglihatan, hati kita tidak dipergunakan sebaik-baiknya untuk yang pertama memahami ayat-ayat Allah, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, terus mendengar dan mempergunakan gitu ya. Maka kita itu ibarat seperti binatang ternak, bahkan lebih dari itu. Coba kalau misalnya binatang ternak kan tidak sholat ya teman-teman, tidak mereka mengetahui hal-hal yang baik, bahkan bisa sampai tersesat jauh ya, lebih dari binatang ternak. Nah, di sini sudah jelas sekali bahwa ketika kita misalnya di dunia ini tidak ibadah, maka kita itu nanti kembali akan seperti apa gitu ya. Di Al-Qur'an saja sudah jelas seperti binatang ternak gitu. Jadi jangan sampai kita ketika Allah kasih potensi malah kita mengkhianatinya. Oke, yang selanjutnya adalah kalbi ya, tapi bukan hati ini, bukan qalb, tapi kalbi ya, seperti di dalam Al-A'raf ayat 176. Nah, sebagaikan anjing. Ya, jadi kan tadi kalau misalnya yang pertama itu bagaikan binatang ternak, berarti kan umum ya. Nah, tetapi kalau di kedua ini, penghinaan yang kedua itu memang lebih mengkerucut gitu ya, bagaikan anjing. Nah, langsung saja kita ke artinya. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia ya, dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya adalah seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah agar mereka berpikir gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak meyakini, bahkan kita mendustakan, penghinaan untuk manusia seperti itu adalah perumpamaannya adalah seperti anjing. Jadi kalau anjing kan kita sudah mengetahui ya, jadi dia suka mengulurkan lidahnya gitu. Yang kalau misalnya kita tidak menyukainya itu kan jijik ya. Nah, jadi demikian perumpamaan untuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi sangat ini sekali gitu ya, jijik sekali gitu kalau misalnya kita, Allah aja memberikan perumpamaan itu seperti itu gitu. Kalau untuk yang pertama itu seperti binatang ternak ya, yang kadang kita susah diatur ya, susah diarahkan gitu. Nah, tetapi kalau untuk yang kedua itu memang menjurus ya, bagaikan anjing ya, yang ini untuk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Terus yang selanjutnya adalah kal kidri, seperti monyet ya, dan kal khinzir, seperti babi. Nah, di dalam firman Allah, Quran surat Al-Maidah ayat 60 dijelaskan yang artinya, katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut ya. Togut itu memang hal-hal yang selain Allah. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus itu. Jadi kita sudah tahu kan, sudah pernah mendengar juga kalau nanti di hari kiamat kita itu akan diserupakan. Misalnya kalau amal kita baik ya bagus kan, nanti kalau misalnya buruk, nah jadi bahkan ada yang dikutuki Allah dan dimurkai Allah untuk menjadi kera gitu dan babi. Nah, itu buat orang-orang yang pembalasan buat orang-orang yang fasik ya, yang menyembah togut dan lain-lain. Jadi kita senantiasa harus selalu menjalankan potensi-potensi tersebut itu dengan amanah ya, meskipun nanti pada kenyataannya kita juga mohon maaf ya, salah pengucapan, tidak luput dari hal-hal yang memang kita juga sering sekali tergelincir dalam dosa gitu ya.
Oke, kutukan yang disebutkan dalam ayat tersebut dan juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 65 adalah menceritakan tentang orang-orang Yahudi pada masa lalu ya, yang melanggar ketentuan yang terdapat di dalam kitab Taurat ya, kitab Taurat. Mereka meninggalkan kewajiban beribadah pada hari Sabtu hanya karena ingin melakukan pekerjaan duniawi ya, menangkap ikan di laut, di mana pada hari itu ikan-ikan di laut memunculkan dan mudah ditangkap. Jadi untuk Quran surat yang tadi memang itu adalah pada masa dulu gitu ya, menjelaskan bahwa ketika mereka diwajibkan untuk beribadah, mereka malah memilih duniawi. Nah, kita ambil hikmahnya dan pelajaran saja. Jadi ketika misalnya datang perintah untuk kita sholat, malah kita asik bermain game, misalnya asik santai-santai gitu ya, maka kita harus senantiasa mengambil pelajaran dan senantiasa melakukan hal-hal tersebut dengan kebaikan. Oke, langsung saja ya. Yang selanjutnya adalah kal kasab atau seperti kayu ya. Di Al-Qur'an surat Al-Munafikun ayat 4 Allah menjelaskan. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadi tubuh-tubuh mereka menjadi kagum ya, dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditunjukkan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Sungguhnya semoga Allah membinasakan mereka bagaimana mereka sampai dipalingkan dari kebenaran. Jadi di sini ayat tersebut menyebutkan tentang orang-orang munafik. Mereka memiliki penampilan yang baik, pandai berbicara, dan berlisan fasih. Perkataan mereka membuat pendengarannya akan terpesona ya. Padahal kenyataan hati mereka sangat lemah, rapuh, mudah ya, sok, penakut, dan pengecut. Kolbu mereka kosong dari iman. Mereka bagaikan kayu yang tersandar. Tak ada kehidupan dalam diri mereka manakala terdengar seruan, sebagaimana seruan di dalam kemiliteran ataupun bagaikan seruan orang yang mencari barang yang hilang, mereka rasakan hal itu ditunjukkan kepada mereka. Demikian itu karena hati mereka sudah menandakan kecut dan takut terhadap hal-hal yang akan menimpa mereka, yang memperbolehkan darah mereka dialirkan. Jadi perumpamaan orang-orang yang tadi itu adalah buat orang-orang yang munafik. Jadi ketika dalam segi penampilan kita pandai ya, jadi pandai berbicara, tetapi dalam hati kita malahan kita menjadi musuh gitu ya, terbesar dari orang-orang yang Islam gitu ya. Oke, yang selanjutnya, penghinaan yang selanjutnya yaitu adalah kal hijaroh, seperti batu. Nanti untuk Arab-Arabnya bisa teman-teman baca. Kalau misalnya ini boleh kalian hafalkan. Jadi nanti kita bisa memiliki pegangan ataupun bisa memiliki dalil ya buat teman-teman, apalagi yang misalnya suka dengan mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu ya, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut berbicara tentang watak orang-orang Yahudi. Sesudah mereka diberikan petunjuk ke jalan yang benar, dan mereka sudah pula memahami kebenaran itu, mereka lari darinya dan hati mereka mengeras seperti batu ya, bahkan lebih keras dari itu. Padahal sekeras apapun batu oleh suatu sebab dapat terbelah atau retak, betul ya. Jadi sekeras apapun batu, kalau misalnya kan sudah pernah dengar ya, sekeras apapun batu kalau misalnya lama kelamaan kita airi gitu ya, maka batu tersebut akan berubah bentuk gitu. Nah, jadi sekeras apapun hati kita gitu ya, kalau misalnya kita senantiasa sedikit-sedikit kita berubah menjadi lebih baik, maka tidak ada yang tidak mungkin gitu. Kalau misalnya kita mau mengingatkan seorang,
kan terkadang kita juga kadang ngeluh ya. Jadi karena sifat seorang tersebut susah diatur dan lain-lain. Tapi yakini ya bahwa ketika kita terus-menerus melakukan sesuatu hal-hal kebaikan, maka Allah lah ya yang akan memberikan dia hidayah gitu. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan terus orang tersebut tidak mau mengikuti kita, maka sebenarnya tugas kita itu bukan untuk merubah seseorang tersebut, tetapi tugas kita itu adalah hanya menyampaikan ya. Di samping orang tersebut rubah atau tidak, itu memang keputusan ataupun kehendak Allah ya yang akan memberikan dia hidayah. Seperti itu teman-teman. Oke, yang selanjutnya ada kal khimar, seperti keledai. Ada di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zolim gitu ya. Jadi ini itu adalah perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya. Jadi misalnya ketika kita dipikulkan beban, nah malah kita tidak memikulnya. Nah, itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Jadi sangat rugi sekali gitu. Terus yang selanjutnya dari penjelasan yang ini ya. Jadi diumpamakan yang tadi. Ya, bahkan mereka lebih bodoh lagi dari keledai. Karena keledai itu memang tidak mempunyai akal untuk memahaminya, sedangkan mereka itu mempunyai akal tapi tidak dipergunakan. Nah, jadi bayangkan ya, kita diumpamakan sebagai seorang keledai yang tidak mempunyai akal, yang tidak mempunyai pemahaman untuk bisa memilah-milih gitu ya. Nah, sedangkan manusia kita mempunyai akal, pendengaran, penglihatan gitu. Nah, tapi tidak dipergunakan gitu. Nah, perumpamaan dan penghinaannya itu adalah seperti keledai. Yang selanjutnya adalah kal ankabut ya, seperti laba-laba. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Tahu kan rumah laba-laba seperti apa? Jadi kalau misalnya kita rusak aja langsung gak ada gitu ya, beda dengan bangunan bangunan rumah kokoh gitu. Nah, jadi kalau bangunan laba-laba itu sangat rapuh sekali gitu ya. Allah mengumpamakan buat orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah. Jadi kayak kita misalnya nih tidak mengambil pelindung, misalnya meyakini kepada manusia, misalnya kepada berhala gitu. Nah, maka itu seperti laba-laba yang membuat rumah. Jadi rapuh gitu, tidak ada yang perlu disandarkan. Oke. Orang-orang yang berkhianat kepada Allah, yakni mereka yang membuat musyrik, tak ubahnya bagaikan laba-laba yang membuat sarang, sangat rapuh dan lemah. Sebab sarang laba-laba itulah ibarat dari suatu bangunan rumah yang sangat rapuh gitu. Jadi beda misalnya kita membuat bangunan ya kokoh gitu, meskipun nanti pada kenyataannya tetap gitu ya akan roboh misalnya, tetapi kan tidak seperti laba-laba gitu ya yang sangat rapuh gitu. Jadi ketika kita mengambil penolong selain Allah, maka sejatinya itu adalah tidak ada apa-apanya gitu. Tetap kan kalau misalnya kita berhala yang ciptakan siapa gitu. Jadi kita senantiasa tetap harus yakin gitu ya kepada Allah. Jadi senantiasa potensi-potensi yang ada dalam diri kita, jangan sampai kita malah terus mengikis sampai iman kita terus-terusan lemah gitu. Nah, oleh karena itu at-taqoh ataupun taqotul insan ataupun potensi yang tadi ya, as-sama'u pendengaran, al-basar penglihatan, dan al-fuadu hati yang telah dianugerahkan Allah Ta'ala kepada kita harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh ya untuk menjalankan amanah, sehingga Allah Ta'ala akan memuliakan kita di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, untuk materinya sudah selesai teman-teman. Jadi poin yang penting dalam pertemuan kali ini yaitu kita senantiasa harus pergunakan ya potensi-potensi yang Allah telah amanahkan kepada diri kita. Jadi jangan sampai ketika
Allah cabut ya potensi ataupun amanah pendengaran kita, kita menyesal gitu. Kita menyesal, kita tidak bisa melakukan potensi-potensi, tidak bisa melakukan amanah gitu ya dari titipan yang Allah beri gitu. Jadi karena kan banyak dari kita juga memang gitu ya, kita itu dari segi lemahnya itu dari segi memang hawa nafsu gitu, kesabaran dan lain-lain gitu. Jadi kita itu sering terjebak dari hal-hal yang nafsu gitu. Malahan kita kalau misalnya dengar kajian berbeda kan, misalnya melihat ataupun nonton film ya, maka mata kita kalau misalnya terbiasa dan dibiasakan untuk hal-hal yang buruk, maka sebenarnya sesuai itu akan cenderung gitu. Kalau misalnya nih hati kita terus-terusan misalnya iri, dengki gitu, maka sebenarnya terus-terusan akan cenderung gitu, makanya akan tertutup hati kita ya. Makanya untuk itu supaya misalnya kita tidak terus-terusan hati kita tertutup oleh hal-hal yang di diharamkan, jadi kita senantiasa harus memilah-milih gitu ya. Apalagi kan kita oleh Allah itu diberikan kebebasan untuk memilih. Jadi senantiasa kita harus mengingat ketika kita misalnya nih tontonan kita pilih, kita juga kan udah menyadari pilih ini akan memberikan nanti balasan yang baik atau balasan yang buruk. Jadi kita itu harus tanamkan dalam diri kita bahwa senantiasa Allah itu selalu melihat perbuatan-perbuatan kita gitu. Jadi kita itu harus selalu merasa diawasi gitu. Kalau misalnya kita tidak merasa diawasi, maka di dalam hati kita juga akan bebas gitu. Ya makanya apalagi umat Islam akan ada balasan-balasan dari apa yang telah Allah amanahkan, telah Allah tugaskan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan menjadi mudah-mudahan ya menambah pengetahuan dan menjadikan iman kita semakin kokoh, semakin yakin, semakin kuat, dan mudah-mudahan potensi-potensi yang ada dalam diri kita pergunakan sebaik-baiknya. Ya, oke teman-teman. Untuk tugasnya nanti insya Allah akan di-share. Untuk tugasnya yang tadi ya, jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang ada di slide. Kalau misalnya kalian memahami dari awal, itu akan ketahuan di mana soalnya gitu. Kalau misalnya kalian langsung skip, maka tidak akan tahu gitu ya. Makanya jangan di skip, jadi harus di videonya diputar ya dari awal sampai akhir, karena tugasnya ada di pertengahan video gitu. Terus kalau untuk ngeresum, karena untuk potensi manusia sudah ya, jadi langsung saja ke tugas poin dari pertanyaan yang tadi. Oke, terima kasih. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Kebenarannya pure dari Allah, dan kesalahannya memang dari diri saya sendiri. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.